إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وترحم وتحنن على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Nikmat terbesar adanya hidayah, iman dan Islam pada di setiap hari kita. Sehingga pada kesempatan hari ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk hadir di masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumaah berjamaah di hari yang mulia, di bulan Rajab yang mulia. Senantiasa kita berdoa di dalam bulan Rajab ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk kita semua. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, adalah menjadi ciri khas bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah takdirkan kepada kita
berusia relatif pendek dengan kadar ibadah yang relatif sedikit. Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, umra ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jadi tentu beruntung bagi jamaah atau keluarga kita yang sudah berusia lebih dari 70 tahun. Semoga Allah tetap berikan keistiqomahan, Allah berikan kekuatan dalam menjalankan ibadah, dan Allah tetap jauhkan dari segala bentuk kemungkaran. Jika dibanding dengan umat-umat terdahulu, umur umat Nabi Muhammad sangat sedikit. Kita pernah mendengar umur umat-umat terdahulu itu bisa ratusan, bahkan ribuan tahun. Dengan durasi waktu yang dilewati perharinya sama. Nabi selesai mendapatkan perintah Allah di langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabiullah Musa, kemudian ditanya, wahai Nabi Muhammad, gerangan apakah yang telah Allah perintahkan kepadamu dan umatmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat 50 waktu. Ma'asyiral hadirin, salat 50 waktu menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dalam 24 jam dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa menyampaikan, wahai Nabi Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah, karena umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya, sebagaimana umatku banyak yang ingkar terhadap kewajiban ini. Kemudian Rasulullah kembali untuk meminta keringanan kepada Allah, sehingga dikurangi 5 waktu, tersisa 45. Setelah turun bertemu kembali dengan Nabi Musa dan disampaikan dengan hal yang sama, namun jawaban Nabi Musa tetap menyampaikan, terlalu berat bagi umatmu. Sehingga Rasulullah kembali dan kembali sampai beberapa kali, hingga akhirnya tersisa kewajiban 5 waktu. Namun kata Allah, 5 waktu tetap senilai dengan 50 waktu. Ma'asyiral hadirin, jika dibandingkan umat terdahulu yang punya usia ratusan tahun bahkan ribuan tahun, dengan durasi waktu per hari yang sama, dengan bulan yang sama, kemudian ditambah dengan ibadah yang begitu banyak, tentu dalam ukuran tabungan pahala yang akan menjadi pegang bekal perjalanan akhirat tentu akan lebih banyak. Begitu juga dengan puasa. Kita pernah mendengar namanya puasa Daud. Puasa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Daud dan umatnya, yakni berpuasa sehari puasa dan besoknya tidak puasa, besoknya lagi berpuasa, besoknya lagi tidak berpuasa. Kalau ditotal dalam setahun yang berjumlah 354 hari menurut kalender Hijriah, maka total puasanya 170-an hari dalam setahun. Sementara kita umat Nabi Muhammad hanya diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan saja, berkisar 29 atau 30 hari. Artinya apa? Sungguh kita itu mempunyai ibadah yang relatif sedikit, namun ternyata Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga untuk mengejar ketertinggalan dari sisi kuantitas tersebut, maka Allah berikan keutamaan kepada kita. Di antaranya adalah keutamaan tempat. Ada keutamaan waktu. Dalam sehari semalam ada waktu-waktu yang diutamakan. Sepertiga malam misalnya dalam salat-salat tahajud kita. Salat subuh berjamaah yang senilai dengan beribadah salat semalam suntuk misalnya, adalah waktu-waktu yang Allah berikan sebagai bentuk sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad,
yang punya usia, punya umur relatif pendek dengan ibadah yang relatif sedikit. Begitu juga dalam sepekan, Allah berikan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, di mana kita sedang berada di dalamnya. Begitu juga di dalam satu bulan, Allah berikan bulan-bulan yang mulia dalam setahun. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. 3 di antaranya berurutan, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan 1 bulan yang terpisah, yakni bulan Rajab yang kita sedang berada di dalamnya. Maka oleh karena itu, kita hendaknya mengikuti apa yang telah Allah sampaikan. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian membuat kezaliman di dalamnya. Artinya, kita jangan sampai berbuat maksiat di bulan ini. Kita jangan sampai mengisi bulan ini dengan bentuk kemungkaran, karena kemungkaran yang dilakukan pada bulan-bulan yang mulia akan mendatangkan murka Allah yang lebih besar. Tersebut di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya ketika beliau masih di Mekah pernah mengalami suatu bentuk isolasi, sebuah bentuk embargo ekonomi maupun kemasyarakatan dan bersosial. Rasulullah diasingkan dengan keluarganya di sebuah lembah beserta orang-orang yang mengikuti ajaran Islam saat itu. Siapa yang melanggar aturan ini akan menghadapi pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Akan tetapi rupanya kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah itu tidak berlangsung penuh selama 12 bulan. Pada 4 bulan yang dimuliakan ini, orang kafir pun tidak berani berbuat kericuhan. Mereka enggan untuk melakukan pelarangan, pemaksaan, termasuk peperangan di dalamnya, karena mereka takut adanya kemurkaan Tuhan di bulan-bulan yang mulia. Jika kaum kafir Quraisy yang belum mendapatkan hidayah Islam ini mampu untuk menghormati bulan yang mulia, maka tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad yang telah Allah berikan hidayah, Allah telah berikan iman dan Islam di setiap dada kita, mampu menjadikan bulan-bulan ini dengan memperbanyak ibadah. Jika kezaliman bernilai murka Allah yang lebih besar jika dilakukan di bulan haram, maka tentu mafhum mukhalafahnya jika ibadah dilakukan di bulan-bulan yang mulia akan mendatangkan kesenangan, akan mendapatkan kasih sayang Allah, akan mendapatkan pahala yang lebih besar ketimbang dilakukan di bulan-bulan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk mengisi bulan-bulan yang mulia ini dengan ragam ibadah yang bisa kita laksanakan, semisal berpuasa, semisal qiraatul Quran, semisal banyak bersedekah dan memperbanyak salat-salat sunnah. Karena tentu 2 bulan ke depan, mungkin dalam hitungan hari sudah tersisa 39 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka perbanyaklah berpuasa di bulan ini sebagai bentuk latihan kita untuk melatih diri sehingga ketika hadir bulan Ramadan yang agung, kita siap menjalaninya dengan suka hati, dengan dukungan fisik yang sudah mapan dan prima. Jika seorang atlet, seorang olahragawan yang akan menghadapi turnamen, ia akan mempersiapkan fisik dan mentalnya untuk mendapatkan juara. Maka kita yang sebentar lagi akan bertemu dengan Ramadan, mari siapkan diri kita dengan memperbanyak puasa, dengan memperbanyak salat-salat sunnah, dengan memperbanyak qiraatul Quran, agar ketika saatnya tiba kita akan melakukan satu kompetisi besar di bulan yang agung,
kita akan menjadi seorang pemenang. Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah al-muttaqun la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah, semoga pesan singkat dalam khutbah yang singkat ini menjadi tanaman kebaikan bagi kita, menjadi semangat kita untuk terus memperbanyak amal-amal saleh di bulan-bulan yang mulia. Karena kita sekarang berada di Jumat yang ketiga, masih ada satu Jum'ah lagi kita masih di dalam bulan Rajab. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan keberkahan kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhan nas ittaqullah mastata'tum wattaqu yawman turja'una ilaih. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassa wa an buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna husnal hitam wal maut 'alal iman wad dukhula fi daris salam bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.